Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang hebat di seluruh Indonesia. Saya Haja Nurmadia R. SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, akan menampilkan sebuah video praktik baik tentang penyelenggaraan pelaksanaan komunitas belajar ramah guru di SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru yang kami beri nama Komunitas Belajar Sekolah Tangguh. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidik yang belajar bersama secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Sehingga di sekolah kami terbentuklah komunitas belajar ramah guru yang memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada perkembangan hasil belajar peserta didik. Baik Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini semua, Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah semua sehat ya. Sehat. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan pertemuan untuk membicarakan apakah selama 1 minggu terakhir ini kita ada masalah di kelas. Bisa disampaikan, siapa tahu ada di antara kita yang bisa memberikan solusi bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Bagusnya mungkin saya persilakan dulu kepada Ibu Herlina. Mungkin ada masalah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menghadapi anak-anak di dalam kelas yang terlalu aktif kegiatannya di dalam kelas. Jadi permasalahannya ya anak-anak. Ya. Terus mungkin bisa ada yang bisa memberikan, siapa tahu sudah ada triknya dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman atau bagaimana? Mungkin sedikit Bu Marwati Ya. bagaimana Bu Marwati memberikan apa yang biasanya kita lakukan atau Bu Santi? Ya, Bu Mungkin Santi. silakan Bu Maksudnya Santi. Bu ya, waktu pengalaman tahun kemarin yang namanya Fadil, saya kira sudah kita tahu, dia siswanya selalu keluar. Dia alasannya bosan Bu di dalam kelas terus. Saya pelajari mungkin ini karena suasana berpas itu hari masuk awal sekolah, mungkin masih ikut suasana liburan, masih ikut suasana libur. Nah, setelah itu saya pelajari kenapa bisa seperti ini. Nah, saya kasih duduk depan, terus kita pantau terus Bu. Oke, kita agak bincang-bincang. Terkadang memang dia ini anak, dia memang tidak terlalu suka terlalu banyak materi. Dia itu maunya kayak seperti dunia bermain, ya seperti itu. Jadi kalau saya solusinya, saya berikan duduk paling depan, terus kita pantau terus. Saya kira seperti itu. Ya, mungkin ada dari Ibu Marwati. Nah, kalau ada anak seperti ini yang terlalu hiperaktif di dalam kelas, mungkin ada trik-triknya bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Terima kasih banyak atas kesempatan itu. Memang seperti itu Bu. Kalau saya menghadapi anak seperti itu, memang saya suruh duduk paling depan. Atau saya ambilkan kursinya untuk tersendiri, saya
suruh duduk di dekat meja saya supaya anak itu saya bisa pantau. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas masukannya semua. Jadi kesimpulannya tadi ini rata-rata permasalahan yang kita alami 1 minggu terakhir ini karena memang kelas 1 baru beberapa minggu dari TK-nya masih masa transisi. Jadi permasalahan yang dihadapi adalah baru bisa melihat ada anak yang hiperaktif dan tadi sudah ada beberapa solusi yang biasa dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa menimbulkan perubahan pada anak yang hiperaktif ini. Diantaranya tadi dari Bunda mendudukkan antara anak putri dengan putra, kemudian dari Bu Santi tadi yang anak-anak yang hiperaktif dengan yang anak kurang duduk bersama. Terus ada juga yang misalnya disuruh duduk di depan supaya kita lebih gampang mengontrol. Jadi baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah praktekkan ini kita lihat perkembangannya, apakah bagus, akan ada efek baiknya atau bagaimana. Nanti kita lihat insya Allah 1 minggu ke depan nanti kita refleksi kembali. Jadi kita amati dulu bagaimana perkembangannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru dari guru kelas 3 dan 4 atau guru pada fase B. Hari ini kita akan atau ibu akan mengungkapkan apa masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi bisa kita di sini nanti kita akan kumpulkan dulu, baru kemudian akan datang kita akan mencari bagaimana solusi atau mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kegiatan tersebut. Silakan dari ibu-ibu yang punya masalah di kelas. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan yang kadang dialami di kelas itu pada saat kita mau penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu sangat bagus karena kenapa? Berpusat pada kebutuhan anak. Cuman masalah yang dihadapi di sini dalam penerapannya itu kadang kami merasa kesulitan karena kita tahu semua bahwa kita itu kan guru kelas hanya sendiri di dalam kelas. Kemudian anak-anak ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil analisis yang kita dari asesmen yang kita sudah lakukan, di mana ada yang tidak paham utuh dan paham sebagian. Kemudian kita melakukan pembelajaran berdasarkan ketiga kelompok itu sedikit kesulitan karena kenapa? Pada saat kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak, misalnya ada yang belajar di luar kelas, kemudian ada juga yang tetap berada di dalam kelas. Kita ini yang sendiri kadang susah membagi waktu kita kepada anak-anak. Jadi mungkin ada ibu yang bisa memberikan solusi, bisa berbagi apa yang harusnya kita terapkan supaya pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan ini bisa maksimal. Terima kasih. Terima kasih Bu Sura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi menyempatkan untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengaktifkan komunikasi belajar untuk fase C, di mana kita akan membahas beberapa masalah-masalah yang ditemukan di kelas. Mungkin
di antara teman-teman ada masalah yang muncul yang bisa dibicarakan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemarin saya coba angkat contoh kasus di kelas saya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kegiatan pembelajaran di kelas saya itu adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, materi itu teks bacaan itu sudah ada dalam buku PAN, tapi ternyata cara menjawab peserta didik itu masih banyak yang keliru. Padahal jawabannya sudah jelas-jelas ada sebenarnya dalam teks. Nah, di sini saya berkesimpulan mungkin anak-anak ini minat bacanya memang rendah, tidak ada. Apalagi kalau misalnya teks bacanya itu panjang, mereka cenderung mau menjawab pertanyaan secara instan. Jadi mungkin itulah isu tentang permasalahan yang kita dapatkan, bahwa mengapa penilaian rapor kita literasinya menurun, karena setelah di asesmen anak-anak minat bacanya sangat menurun. Ini kita bisa carikan solusi bersama untuk meningkatkan minat baca anak-anak kita. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi, Bapak Ibu. Ya, silakan. Dan saya juga pernah mengalami misalnya seperti itu ya, beberapa siswa masih kurang minat dalam membaca. Ya, saya lihat dari hasil proses pembelajaran. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengaktifkan untuk baca. Nah, di situ saya buat untuk baca di kelas dan saya bias supaya anak-anak lebih tertarik untuk membaca. Kemudian koleksi bukunya juga saya perbaharui setiap saat supaya anak-anak lebih senang untuk membaca. Seperti itu, dan alhamdulillah setelah itu ya ada perubahan dari anak-anak sudah mulai lebih tertarik untuk membaca buku, dan hasil pelajaran bahasa Indonesia juga ada peningkatan. Jadi solusi yang dipaparkan oleh Bapak yaitu mengaktifkan bahasa masih ada. Mungkin dari kedua solusi yang disampaikan oleh Bapak ini tadi, itu kita bisa implementasikan selama seminggu ke depan ini. Kemudian kita melihat hasilnya bagaimana, apakah ada peningkatan dengan menerapkan metode yang kita bahas bersama pada kesempatan ini, yaitu jadi permasalahan yang muncul setelah melakukan asesmen adalah kurangnya minat baca siswa, ya, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Meski buku paket sudah disediakan, tetapi minat bacanya sangat kurang. Kemudian solusinya yaitu mengaktifkan untuk baca, kemudian memperbarui bahan bacaan. Kalau bisa bahan bacaannya yang berupa komik atau yang bergambar yang menarik, ya. Bisa lagi Bu, bisa? Oh iya. Bisa kita aja anak-anak jadi perpustakaan. Oh iya. Ada jadwal dibuat. Oke. Iya, jadi solusi tadi yaitu pertama mengaktifkan folio baca, kemudian menyiapkan bahan bacaan seperti komik yang disampaikan tadi Pak Adela, kemudian baca-bacaan singkat, ya, Kelinci kecil dan burung pipit. Ibu guru mau macam ini dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk apa? Iya, maksudnya gambar yang bagaimana ini? Biasanya membaca cerita bentuk-bentuk seperti ini nih. Model gambar kayak bagaimana? Komik, bagus. Ini sama ceritanya. Isinya ini dengan ini sama. Tapi mana yang kalian suka? Yang sebelah kanannya Ibu Guru atau sebelah kiri? Kanan. Iya, berarti anak-anak suka yang bentuk komik yang ada gambar-gambarnya, ya. Iya, makanya Ibu Guru buatkan. Nah, jadi gambar ini ada si kelinci lagi menangis. Ibu Guru bagi kelompok dulu, ya.
supaya anak-anak bisa membuat cerita. Boleh dengan bahasa kalian sendiri, yang penting alur ceritanya sama ya. Boleh dengan bahasa kalian. Oke, Bu Guru bagikan di gambarnya, kemudian lanjutkan ya. Nanti kalau dibaca mana percakapannya, kemudian lanjutkan buatkan percakapan seperti ini ya. Bagaimana kelompok yang sebelah sini? Dan dari saja. Itu kan percakapannya baru sampai di situ. Cari lagi mana percakapan yang lain. Kemudian kamu selesai tugas kelompoknya. Fokus lagi, fokus. Oke, kita fokus. Sekarang kita merefleksi pelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang mau bercerita? Yang mau bercerita apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Ayo, tidak apa-apa. Keluarkan pendapatnya saja ya. Oh ya, silakan. Wah, luar biasa cita-citanya. Ingin jadi penulis sehingga akan lebih giat lagi membaca ya, membaca buku. Masih ada yang lain? Ya, ayo. Agar kita memiliki pengetahuan pemahaman yang luas dan mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui dan sekarang kita mengetahui. Iya, luar biasa pendapatnya ya. Agar mengetahui pengetahuan yang luas. Iya. Ayo cowok-cowoknya. Iya. Hei, bagaimana ini? Ada? Ya. Oke, silakan. Satu bisa minta dan cita-cita kalau dari besar jadi penulis. Jadi penulis. Saya juga mau jadi penulis. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Iya. Guru malam supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua ke depannya. Tadi sudah ada yang mengungkapkan cita-citanya pengen supaya lebih giat lagi membaca ya. Jadi harus ditingkatkan ini minat bacanya supaya kita bisa pintar ya. Kita bisa berprestasi, bisa mengetahui apa saja lewat buku ya. Iya. Untuk itu sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk berkumpul. Kali ini kita memasuki tahap evaluasi untuk fase C. Berdasarkan hasil implementasi kemarin, yaitu melaksanakan mengajar di kelas masing-masing, penerapan dari solusi yang kita temukan bersama, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau bagaimana kawan-kawan setelah melaksanakan di kelasnya masing-masing, apakah ada perubahan atau peningkatan dengan terkait minat baca siswa kita di kelas. Oke, saya juga sudah menerapkan dari beberapa alternatif minggu kemarin yang diberikan. Yang saya coba terapkan di kelas saya itu adalah menyajikan bacaan dalam bentuk bacaan singkat, kemudian membuat kegiatan bacaan itu digilir. Jadi setiap anak membaca satu paragraf, kemudian siswa yang lain menyimak, kemudian anak yang lain disuruh melanjutkan bacaan. Nah, ternyata saya lihat dari kegiatan apa yang saya lakukan ini, ternyata anak-anak menjadi lebih semangat
belajarnya lebih semangat, dan hasilnya juga meskipun tidak semuanya, belum semuanya 100% bisa, tapi setidaknya ada penambahan jumlah siswa yang sudah bersemangat dalam membaca seperti itu. Bagaimana? Buat apa? Ya, terima kasih. Kemarin juga saya sudah menerapkan apa yang alternatif yang disampaikan oleh Pak Haji, yaitu dengan menyajikan bacaan yang panjang, karena kemarin itu anak-anak masih minat bacanya kurang, jadi bacaan-bacaan yang panjang itu saya buatkan dalam bentuk komik, disertai dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga anak-anak lebih termotivasi dan senang pada saat belajar. Kemudian saya juga mencobakan sebagaimana yang dicobakan Bu Alfa, kita sadur itu bacaan-bacaan dalam buku paket menjadi komik supaya anak-anak lebih tertarik. Setelah kami lakukan di kelas, ada beberapa anak memang, kebetulan di kelas saya itu ada anak yang hobi menggambar, sehingga mereka artinya antusias untuk itu, bahkan mereka mencoba membuat komik sendiri. Dari situ saya bisa melihat bahwa minat bacanya sudah mulai tumbuh, artinya berkembang dari yang sebelumnya. Saya kira sekian dari saya. Ya, alhamdulillah dari penerapan di kelas masing-masing, berarti setiap kelas ada peningkatan tentang minat baca siswa kita di kelas. Inilah manfaat dari berkombel, kita bisa menyelesaikan satu masalah sehingga dapat kita carikan solusi bersama dan kita terapkan solusi itu sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Insya Allah kedepannya jika seminggu ke depan ini tak ada isu lagi di kelas, kita akan terus melakukan siklus ini, karena ini komitmen kita dalam berkombel untuk selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, alhamdulillah untuk hari ini sekian dulu pertemuan kita untuk membahas evaluasi kombel evaluasi hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masturi SPD, guru SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Dengan terbentuknya komunitas belajar ramah guru di sekolah kami yang diberi nama Komunitas Belajar Sekolah Tangguh, maka hasil belajar lebih meningkat, di mana setiap permasalahan yang kami hadapi dapat kami selesaikan secara bersama-sama. Kami lebih merasa percaya diri lagi dalam mengajar demi mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Joza Kamila, siswa dari SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah, maka hasil belajar saya lebih baik, karena pembelajaran yang dilaksanakan guru sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu perwakilan orang tua peserta didik SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Dengan komunitas belajar yang dilakukan guru di sekolah, anak saya sudah sangat rajin mengulang pelajaran di rumah. Dan setiap kali saya mendampingi anak saya belajar di rumah, saya melihat cara belajar anak saya jauh lebih menyenangkan dan menarik, sehingga anak saya semakin rajin belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat tentang pelaksanaan komunitas belajar ramah guru di SD Negeri Nomor 2 Kampung Baru. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.